Kami yang di surga, Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini yang penuh sukacita, kami hamba-hamba Tuhan, keluarga besar PMD, bertemu dalam Zoom meeting Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan dengarkan firman Allah. Kami semua yang ada pada pagi hari ini, kami butuh firman-Mu. Kami butuh kekuatan firman-Mu, Tuhan. Kami butuh firman Allah yang hidup. Menyadari Tuhan, kehidupan kami di hari-hari terakhir ini, Tuhan. Kami sangat butuh akan kebenaran firman-Mu. Karena firman Allah yang memampukan kami. Karena firman Allah yang membentengi dalam hidup kami, Tuhan. Dan firman Tuhan adalah terang dalam setiap langkah kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan berfirmanlah, pakai hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan secara khusus, sehingga firman Tuhan ini mendarat di hati kami masing-masing bagaikan tanah yang subur dan baik, bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk dengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan katakan Amin. amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini waktu dan perkenanan Tuhan yang luar biasa. Kita bertemu di ruang Zoom meeting ini dengan luar biasa dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kehebatan firman Tuhan atau kedasatan firman Allah. Ya, firman Tuhan. Saya sudah persiapkan ini beberapa hari yang lalu, seiring dengan yaitu perkembangan zaman di hari-hari terakhir ini, saudara, ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, tanda-tanda akhir zaman memang sudah nyata, ya. Di sana sini terdengar kabar ya yang membuat hati kita khawatir, hati kita takut dan berbagai banyak hal yang datang dalam hidup kita. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu, kami di Bekasi ya kami merintis itu dari tahun 2001. Ya, puji Tuhan. Ada banyak hal yang kami rasakan ya, yang kami alami, bagaimana perjuangan kami untuk tetap bertahan di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Yang kami pegang sampai saat ini adalah firman Allah yang hebat. Kedasatan firman Tuhan, kehebatan firman Allah. Izinkan saya akan yaitu membagikan firman Tuhan ini buat kita semua. Karena kita hadir dalam ruang Zoom meeting ini, kita butuh kekuatan. Nah, kekuatan kita adalah firman Tuhan. Haleluya. Saya akan bacakan dalam yaitu Mazmur pasal 33 ayat 6. Mazmur pasal 33 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Sekali lagi saya bacakan.
oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Haleluya. Inilah kedahsyatan firman Allah. Inilah kehebatan firman Allah. Langit telah dijadikan oleh karena firman Allah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan yang tidak tergoyahkan. Katakan amin. Dan memiliki yaitu manfaat yang luar biasa. Kenapa saya katakan firman Tuhan itu memiliki manfaat yang luar biasa? Nanti ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu bagaimana ya kita bisa yaitu mengalami kedahsyatan firman Tuhan, ya. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai aktivis gereja, yang kita pegang adalah firman Allah. Dan tidak terlepas juga dengan urapan kuasa Tuhan. Haleluya. Ada beberapa alasan, yaitu mengapa firman Tuhan itu kita katakan sangat hebat. Sangat hebat, sangat luar biasa. Dasar. Firman Tuhan itu dasar. Yang pertama, kalau kita melihat di ayatnya yang keempat, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Haleluya. Jadi pertama, alasan mengapa firman Tuhan itu kita kagumi, ya, kedahsyatannya, kehebatannya. Yang pertama adalah firman Tuhan itu adalah benar dan dipercaya. Haleluya. Kalimat terakhir di situ yaitu memakai yaitu kata segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Nah, setia ini yaitu menunjukkan satu sikap ya yang dapat dipercaya. Haleluya. Kadangkala kita ada persoalan, ya, ya kita hamba-hamba Tuhan ini masih manusia, ya. Ketika ada masalah, ya ketika ada pergumulan, manusia berkata, waduh, nggak sanggup, sepertinya tidak mampu. Nah, tetapi sebagai hamba Tuhan, sikap kita dalam menyikapi yaitu persoalan tantangan yang datang, tidak lain tidak bukan kita hanya bisa bersujud, berdoa kepada Tuhan. Dan yang selalu kita lakukan ketika kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita baca firman Tuhan. Disitulah jawaban firman Tuhan. Haleluya. Kami di Bekasi, Bapak Ibu, ya, awal merintis dari tahun 2001. Saya ingat itu mulai pelayanan itu tanggal 17 Maret tahun 2001. Nah, ketika itu belum ada jemaat, belum ada jiwa. Jadi kami sekeluarga yaitu memulaikan pelayanan di Bekasi. Istri saya, ya puji Tuhan, istri saya pagi ini hadir juga dalam meeting
Ya, istri saya yang pimpin pujian, saya yang main gitar, dan ketika itu ada hamba Tuhan dari Jakarta kasih modal kursi 25 apa biji, saudara. Setiap minggu sore atur, kami atur jam 4 sore. Sampai sekarang ibadah kami masih jam 4 sore. Berjalan waktu, saudara, kita lihat itu saya pujian, saya firman Tuhan, dan anak-anak waktu itu masih kecil. Ya. Saya ikut baik setiap hari minggu. Saya sampaikan firman Tuhan. Saya berbicara tentang firman Tuhan. Saya khotbah saudara-saudara. Ibadah belum ada jemaat, jadi saya bilang saudara-saudara, haleluya. Hari ini kita bersuka cita. Kalau kita setia sampai akhir, firman Tuhan berjanji, kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Dan anak-anak semua merespon. Haleluya. Bapak. Jadi saudara, kita lihat, sudah 1 minggu, 2 minggu, sampai kurang lebih hampir hampir 1 tahun, Bapak Ibu, belum ada jemaat yang datang. Haleluya. Tapi disinilah kedahsyatan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, hamba Tuhan GBDI hanya hidup dengan ayapan firman Allah. Haleluya. Kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Satu kali, saudara, ada satu kesaksian yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan izinkan di dapur dalam keadaan kosong, semuanya kosong. Sore-sore ada sebuah kendaraan yang kuno, yang kayak bus mini itu. Nah, tempat rumah yang kami kontrakan itu pas di gang buntu, jalan buntu. Saya pas lagi di luar, tiba-tiba ada kendaraan. Mau kemana, Pak? Ini jalannya buntu. Oh, saya cari Pak Pendeta Daud. Oh, saya sendiri. Salaman, ya puji Tuhan. Dan Bapak ini berkata, tolong Pak, ini ada berkat sedikit. Begitu kami buka itu bagasi mobil, Bapak Ibu, ini yang membuat kita terkabut-kabut. Bahwa kalau kita setia dalam melayani pekerjaan Tuhan, Allah juga akan setia memperhatikan kita. Nah, Bapak Ibu, kami turunkan beras, ada Indomie, pokoknya sembako lengkap. Bayangkan, dari mulai pelayanan, itu belum ada persembahan. Haleluya. Tapi disinilah kita bisa lihat bahwa firman Tuhan yang kita beritakan itu adalah benar dan dapat dipercaya. Kalau kita yaitu mengingat atau kita selidiki firman Tuhan, dalam firman Tuhan ini, ya kalau tidak salah, nanti tolong kita saling koreksi, itu dalam firman Tuhan itu, kata jangan takut, itu kalau tidak salah 360 kali ditulis dalam Alkitab. Jadi kalau kita lihat 1 tahun itu ada 360 hari. Berarti setiap hari Tuhan meneguhkan kita, jangan takut. Besok lagi kita bangun, jangan takut. Nah, itu yang selalu yaitu memberikan kekuatan kita. Dan itu membuktikan Allah yang kita sembah adalah yang hebat, yang luar biasa, dan Allah yang setia. Yang kedua,
Mengapa firman Tuhan itu dikatakan sangat hebat? Yang kedua, firman Tuhan mampu menghadirkan yang tidak ada menjadi ada. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-9. Sebab dia berfirman, maka semuanya itu jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya itu ada. Nah, ini satu bukti Bapak Ibu. Ya. Seperti yang kami saksikan tadi. Yang saya saksikan tadi. Allah memberi itu perintah, maka semuanya itu ada. Di bulan yang ke-8 di tahun 2001 Bapak Ibu. Akhirnya ya Tuhan buktikan saudara ya, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan kirim seorang gadis ya, satu jiwa. Dan ternyata satu jiwa ini kurang satu on. Artinya dia yaitu mengalami gangguan dalam hidupnya. Istri saya langsung izinkan dia tinggal di pastori, dia rawat, haleluya. Dia ajak berdoa, kasih firman Tuhan, didoakan terus, kami doakan terus tiap hari. Dan akhirnya pemudi ini dijamah oleh Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan tidak lama dia minta dibaptis. Kami bina terus saudara. Dan akhirnya pemudi ini dia sekolah Alkitab di Lampung. Buah sulingnya. Banyak kesaksian sudah, ya. Jadi dari pemudi ini dia bawa keluarganya, dia bawa omnya dan sampai teman-temannya dan haleluya. Sampai hari ini ya yang sudah terima baptisan Bapak Ibu itu kurang lebih 78 jiwa yang dibaptis. Kami dulu ibadah di ruko Bapak Ibu ya. Jadi banyak. Seiring dengan yaitu berjalan waktu dengan perkembangan jemaat, maka ada beberapa jemaat yang pindah ke daerah Cibitung, ada juga pindah ke daerah Cibubur. Nah, disitulah kami yaitu buka yaitu pelayanan pos PI ya. Jadi sampai saat ini ya puji Tuhan kami ada 3 pelayanan di Bekasi Utara, Palembang Tengah, kemudian pos PI yang pertama itu di Cibitung, kemudian pos PI yang kedua itu ada di daerah Cibubur. Itu jemaat kita pindah di sana. Kami tetap itu melayani. Dan itu permintaan dari jemaat dan Bapak Gembala yang terus yaitu membina kami. Haleluya. Nah, ada satu pengalaman ya. Nanti saya ceritakan lagi. Nah, kita lanjut dulu firman Tuhan. Baik. Jadi bagian kedua yaitu firman Tuhan itu mampu menghadirkan yang tidak ada menjadi ada. Kalau saya saksikan terlalu banyak itu bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana yaitu pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Haleluya. Artinya di sini hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan itu sangat mungkin. Haleluya. Oleh sebab itu, ya, kami tetap itu semangat bertahan karena firman Tuhan yang kami beritakan itu adalah firman Tuhan ya dan amin pasti.
Dia pasti pelihara kita. Lalu poin yang ketiga, ya, alasan yang ketiga mengapa kita katakan yaitu firman Tuhan itu sangat hebat, sangat luar biasa. Coba kita lihat di ayatnya, ya, ayat 10 dan 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Jadi poin yang ketiga ini adalah firman Tuhan menggagalkan rencana jahat. Pada suatu kali, ya, ada satu pengalaman yang sangat luar biasa yang tidak bisa terlupakan. Kurang lebih sudah berjalan 3 tahun. Dari pertama kami sudah mulai di demo, ya, masa datang, kemudian kami pindah. Kami sudah pindah berapa kali, ya, puji Tuhan. Dan Pak Manahen Kota Barat mungkin masih ingat itu peristiwa tahun 2007, Bekasi Utara, ya, waktu itu, ya, yaitu menghadapi satu pekerjaan, satu serangan iblis yang luar biasa. Jadi satu kali saya habis ibadah, ya, saya teringat waktu itu tanggal 3 Juni tahun 2007. Ya, haleluya. Habis kebaktian masih sore, Bapak Ibu. Tiba-tiba datang itu beberapa masa yang kesimpulannya tidak boleh rumah ini tidak boleh dipakai untuk ibadah. Tapi puji Tuhan luar biasa. Semuanya itu dalam tuntunan Tuhan. Sampai saya dibawa ke Polsek, haleluya. Tapi sampai saat ini kita bisa melihat semuanya itu Tuhan tolong. Artinya di sini, ya, walaupun ada niat-niat jahat dari segelintir orang, atau ini karena ditunggangi oleh kuasa kegelapan, seolah-olah itu pekerjaan Tuhan ini gagal dan tidak bisa berjalan. Tapi karena kita hidup karena firman Allah, disinilah kita lihat terbukti sampai hari ini tetap ada itu karena kemurahan Tuhan. Ayat 11 saya boleh bacakan lagi. Tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Di sini janji Tuhan. Walaupun ada rencana-rencana jahat dari kuasa kegelapan, dari orang-orang yang tidak senang, saudara. Tapi perhatian Tuhan kepada kita, hamba-hamba Tuhan itu luar biasa. Karena kita berpegang teguh bahwa firman Tuhan itu is the best. Ya dan amin. Haleluya. Artinya di sini firman Tuhan yaitu menjadi benteng dalam hidup kita. Firman Tuhan itu melindungi kita. Haleluya. Jadi saya harap, saya menghimbau bagi kita semua, yaitu Bapak Ibu, ya, walaupun kita berbeda-beda tempat, tapi percayalah, dalam firman Tuhan itu ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dalam firman Tuhan itu ada banyak janji-janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya, umat-umatnya yang selalu berpegang teguh akan firman Tuhan.
Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu poin yang keempat, alasan kenapa kita eh, berkata bahwa firman Tuhan ini hebat, firman Tuhan itu dasar, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Saya bacakan begini firman Tuhan. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Nah, tolong perhatikan ayatnya yang ke-16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Nah, firman Tuhan ini, poin yang keempat, firman Tuhan menuntun sampai pada kemenangan. Kalau kita lihat tadi, firman Tuhan tadi, kita perhatikan, boleh kita yaitu mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Kita ya ada kekuasaan, ada kedudukan, ya, dan ada banyak hal yang sudah tercapai. Tapi itu tidak yaitu menjadi jaminan kita akan bertahan dalam yaitu pekerjaan Tuhan atau dalam kita mengiring Tuhan. Jadi artinya semuanya itu bisa dicapai oleh manusia, ya, siapapun, ya. Seperti tadi saya katakan, bisa capai pangkat, bisa ada kedudukan, harta kekayaan, dan digambarkan tadi kuda itu adalah lambang dari kekuatan. Ada kekuatan, yes, oke. Okay. Tapi tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus, semuanya itu menjadi sia-sia. Jadi artinya firman Tuhan ini akan menjamin kita akan mengalami kemenangan. Kemenangan itu bukan dikerjakan karena kita ada kekuatan, ada kedudukan, ada segala-galanya. Itu tidak menjamin. Yang menjamin hidup kita bisa bertahan adalah kita dekat dengan Tuhan. Dan pengertian yang kedua adalah hidup sesuai firman Tuhan, kita akan maju dan sampai pada kemenangan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, sampai pada kesimpulannya, ya, jadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, meskipun yaitu kekuatan kuda dan yaitu pengaruh seorang raja makin besar, haleluya, itu tidak akan yaitu terpengaruh dalam hidup kita. Ya. Jadi kemenangan yang sejati itu tergantung yaitu pada keintiman kita dengan Yesus. Hubungan itu pribadi dengan Yesus. Dan firman Tuhan yang dasar itu. Ya. Jadi jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Firman-Nya, kuasanya. Oleh sebab itu peliharalah hubungan kita dengan firman Tuhan. Dan lihatlah bagaimana firman Tuhan itu akan yaitu memberikan kemenangan dan berkat Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kita.
Kiranya firman Tuhan ini yaitu memberikan kemenangan. Kiranya firman Tuhan ini akan yaitu meneguhkan iman kita. Kita bertahan sampai hari terakhir. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat yaitu Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, menyadari keterbatasan kita, menyadari yaitu banyak kekurangan kita. Biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Dan kita dilengkapi dengan kekuatan kuasa urapan Tuhan. Sampai Tuhan datang, kita tetap setia dalam yaitu melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, meskipun kita berbeda tempat, ada yang di Kalimantan, ada yang di Mentawai, Sumatera, dan ada yang jauh, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu dan keadaan. Haleluya. Kita percaya hari ini lawatan Tuhan terjadi. Apapun yang kita hadapi hari-hari terakhir ini, izinkan roh Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah semua kami yang ada Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini dalam ruang Zoom meeting ini Tuhan, kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, biarlah Roh Kudus menjamah, firman-Mu menjamah, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan dalam nama Yesus, yang menghadapi pergumulan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan, banyak hal yang akan datang menghancurkan iman kami. Tetapi kami yakin dan percaya firman Tuhan sudah yaitu memberikan kepastian, memberikan jawaban dalam nama Yesus. Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Biar kami selalu kuat dalam firman. Kami ada kekuatan dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami terima firman Allah menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua kita yang sudah diberkati sama katakan amin. Amin.